Setelah Denny Sumargo menayangkan podcast bersama Yayi Mim, ia berencana menayangkan episode berikutnya bersama Sahara. Namun, keputusan tersebut menuai kritik dari warganet yang menilai Denny tidak netral karena Sahara tampil setelah Yayi Mim dan dianggap telah menyiapkan narasi tandingan. Lantas, seperti apa ungkapan Densu yang menuai beragam tudingan dari warganet? Bagaimana pula dengan Yayi Mim? Benarkah ia juga ingin agar seterunya mendapat kesempatan untuk memberikan pernyataan di hadapan publik? Pasca kasusnya viral, Yayi Mim pun mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya pengusaha travel yang berencana memberikan paket umroh gratis untuknya dan sang istri. Lantas, apa alasan pemilik travel sehingga memberikan hadiah tersebut? Lalu benarkah Yayi Mim justru menolak penawaran tersebut? Di sisi lain, seperti apa praktisi hukum Deoli Payumara menanggapi kasus viral antara Yayi Mim dan Sahara? Benarkah permasalahan di antara mereka akan bergulir serius di ranah hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Denny Sumargo kembali menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam konflik antara dosen Yayi Mim dan tetangganya, Sahara. Usai menayangkan podcast bersama Yayi Mim yang berisi klarifikasi panjang terkait polemik lahan parkir dan dugaan persekusi, Denny berencana menayangkan episode lanjutan bersama Sahara. Namun, langkah tersebut justru menuai kritik tajam dari warganet. Denny dianggap tidak netral karena mengundang Sahara setelah podcast Yayi Mim tayang terlebih dahulu. Banyak yang menilai Sahara telah menyiapkan narasi tandingan untuk membalas cerita versi Yayi Mim. Situasi ini memicu perdebatan di media sosial, hingga Denny sempat memutuskan untuk melakukan voting terbuka kepada pengikutnya. Hasilnya, mayoritas memilih agar episode Sahara tidak ditayangkan. Meski telah mengikuti hasil voting, Denny tetap menerima hujatan dari berbagai pihak. Ia dianggap memanfaatkan konflik demi kepentingan konten dan keuntungan pribadi. Merasa terus diserang, Denny akhirnya menyatakan akan tetap menayangkan podcast bersama Sahara sebagai bentuk konsistensi dan tanggung jawab terhadap konten yang telah direkam. Jadi gue lihat banyak beredar narasi di sosial media mengenai perihal tentang Yayi Mim dan Sahara. Kemarin saya udah memberikan wadah untuk Yayi Mim di podcast. Kemudian sebagai media kita memberikan hak jawab untuk Sahara di podcast. Tapi narasi yang banyak berkembang, orang itu menyudutkan ke gua dengan banyak hal. Tidak apa-apa, mengerti. Begini aja, saya tidak ada masalah dan saya akan menapik semua serangan ke saya dengan cara yang simpel. Kita voting aja. Kalian mau ditayangin Sahara atau tidak? Kalau votingnya menunjukkan tidak mau ditayangin Sahara, saya tidak akan tayangkan. Karena rencananya Sahara akan ditayangkan jam 7 malam ini. As simple as that. Dan saya nothing tulus anyway. Saya nggak punya kepentingan banyak di sini, kecuali sebagai media memberikan tempat. Jadi kenapa saya bikin polling itu? Karena saya melihat seolah-olah kalau saya naikin podcastnya Sahara, saya salah. Dan kalau bisa jangan dinaikin. Narasi itu sudah banyak banget beredar, saya liatin. Saya pengen ngasih pesan bahwa saya nggak ada kepentingan. Yayi Mim ketika datang ke tempat saya itu diantar oleh Afkila. Beliau yang hubungin saya, boleh nggak bantu Yayi Mim untuk dikasih tempat podcast. Dengan senang hati. Sebagai media, kita harus lakukan karena curhat bang adalah tempatnya orang curhat. Dan kalau ditanya, kenapa enggak Sahara dulu? Kalau Sahara yang hubungin saya duluan, ya saya kasih tempat.
gitu, siapapun gitu. Dan kalau pihak yang sebelahnya minta hak jawab pun, saya akan kasih tempat. Mau Yaimin duluan, Sahara duluan, saya akan kasih tempat, siapapun itu media. Dan kenapa nggak dipertemukan bareng? Oh, kalau bisa ketemu bareng. Bahkan di dalam podcastnya Sahara, saya teleponkan antara Yaimin dan Sahara supaya berbicara langsung dan meminta maaf satu sama lain. Jadi terserah kalian mau ditayangkan atau tidak, saya nggak ada kepentingan kok. Jadi sesuai dengan vote, saya biasanya kan tayang podcast jam 7 dan harusnya hari ini jam 7 malam tayang podcast dari Sahara. Dan sesuai dengan janji saya tadi, karena sudah lewat dari jam 6, vote-nya banyak yang tidak mau tayang, maka hari ini saya tidak tayangkan sesuai dengan janji saya. Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gue, bawa-bawa bini gue lagi lu. Bilangnya gue cari cuan buat kasih makan anak bini gue pakai uang yang nggak bener gitu maksudnya. Kan udah nggak gue naikin. Sama aja dong jadinya. Apa bedanya? Mau ketemu Densu yang dulu nih, bro. Jadi kalau gini bedanya ada di mana? Gua kan nggak naikin ngikutin kalian, masih lu serang juga, macem-macem narasi lu. Apa bedanya? Ya gue naikin lah. Jangan lah. Naik. Kan Apa? besok mau naik yang tadi. Besok ada podcast yang tadi. Gue naikin besok. Menanggapi polemik seputar podcast Denny Sumargo bersama Sahara yang sempat dikabarkan batal tayang, Yayimim justru menyampaikan harapan agar episode tersebut tetap dipublikasikan. Menurutnya, publik berhak mengetahui sudut pandang dari semua pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat menilai secara objektif dan adil. Yayimim menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan apabila Sahara menyampaikan versinya sendiri. Bahkan menyebut akan merasa iba jika rekaman yang telah dibuat tidak ditayangkan. Ia juga menilai bahwa transparansi dan keterbukaan informasi jauh lebih penting daripada mempertahankan narasi tunggal. Tidak salah ya menurut saya, karena Kang Denny melakukan polling ya. Kang Denny melakukan polling, tayang atau tidak, ternyata mayoritas menghendaki tidak tayang. Tapi saya sendiri Yaimin mendorong untuk tayang. Kenapa? Agar netizen itu bisa melihat dua sisi. Bagaimanapun kebenaran itu tetap tidak bisa ditutupi dengan kesalahan. Jadi saya mengumpamakan begini, kebenaran itu adalah cahaya atau ilmu ya. Ilmu itu akan menembus apa saja. Jadi cahaya itu sekalipun ditutupi, kebenaran sekalipun ditutupi, dia akan menembus. Nanti siapa yang menghalangi kebenaran, yang menghalangi cahaya itu lama-lama akan terbakar. Jadi kebohongan kita, kesalahan kita tidak akan mampu menutupi kebenaran atau mengalahkan kebenaran. Mbak Sahara tentu merasa benar karena sudah melaporkan saya, dan saya menghargai itu. Menghargai dalam arti secara subjektif Mbak Sahara yakin benar. Saya secara subjektif saya juga benar. Mbak Sahara sudah menunjuk pengacara. Saya juga sudah menunjuk pengacara. Mari dilanjut dan silahkan dilihat. Mbak Sahara sudah diundang podcast di Densu. Saya juga sudah di Densu. Nanti dilihat. Dia itu bohong atau tidak akan kelihatan. Orang berbicara itu benar atau tidak akan kelihatan. Biar netizen semakin cerdas. Kalau tidak ditayangi nanti timbul tanda tanya, ada apa? Kasihan Bang Densu kan. Sudah undang, sudah lalu dilarang, itu enggak. Kasihan juga. Pertama, ada apa? Nanti menimbulkan kecurigaan pada Bang Densu. Yang kedua, kasihan Mbak Sahara. Dia sudah memberikan keterangan ya, tentu dengan data-data kan, versi dia. Ya silakan aja. Menurut saya kok ditayangi. Bang Densu lewat Inten ini saya mohon untuk ditayangin aja. Saya sekalipun polling rendah, saya yang terendah. Tayangin supaya imbang. Yayimim turut mengungkap bahwa dirinya telah mendatangi pengurus besar Nahdlatul Ulama
atau PBNU untuk menyampaikan kronologi konflik serta berkonsultasi mengenai langkah hukum yang diambil oleh pihak Sahara yang diketahui telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Ansor sebagai pendamping hukum. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Yayi Mim dalam menghadapi dinamika hukum yang kini berkembang dari konflik sosial menjadi perkara resmi. Baik, yang pertama sebagai anak NU ya, saya itu anaknya NU. Saya itu orang NU, punya misalnya bapak sampai dengan kakek, pusatnya di PBN di sini. PBN di sini ibaratnya ini bapak saya. Jadi saya sudah viral sedemikian rupa kok belum sowan gitu. Alhamdulillah saya sowan di PBNU dan sudah diterima dengan baik. Tadi pertama menyampaikan itu bahwa benarkah itu, dan tadi sudah saya sampaikan, sudah saya diklarifikasi dan sebagainya. Kedua, ini terkait dengan pengacara atau lawyernya Mbak Sahara ya, yang menunjuk LBH NU, yaitu yang di ketua LBH GP Ansor yang membawa NU. Nah, saya ini kan menunjuk pengacara Do Agustian Anggi Siagian. Saya wanti-wanti kepada Mas Gusti itu agar supaya persoalannya fokus pada hukum saja. Jangan sampai menyerang pribadi, jangan sampai kesana kemari yang tidak ada hubungannya dengan hukum itu. Nah, sementara ada potongan sedikit perkataan atau pernyataan dari Pak Muzaki itu yang menurut saya semoga salah ya apa ya. Nanti kalau saya minta maaf Pak Muzaki ya. Ini Pak Muzaki kok mengatakan bahwa Yayi Mim itu dilaporkan orang ini problematik gitu loh. Problematik itu kan apa? Iya, saya mohon maaf mungkin saya salah. Nah, ini mengganggu saya. Jadi pernyataan ini mengganggu saya. Nah, oleh karena saya tidak bisa menegur ya, saya bukan apa-apa. Saya sampaikan pada PBNU. Kenapa? Karena beliau membawa NU, yaitu LBH GP Ansor cabang Malang ya. Nah, itu saya sampaikan pada sekretariat tadi dan sudah diterima laporannya. Ya, semoga segera mendapatkan teguran. Jadi gini, saya nggak peduli sekarang ini. Pak RT monggo silakan, mau Pak Sofyan disuruh parkir di depan musola, mau parkir di depan rumah Pak RT, monggo di pinggiran jalan monggo, karena saya sudah diusir dan sebentar lagi saya akan mengurus suaka politik ke Australia. Kemarin saya ditawari Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim, Yayi Mim tinggal di sini aja gitu. Ngapain? Aku cinta Indonesia. Ini sering ke Malaysia, Mbak. Untuk Yayi Mim ini sering. Iya, saya mau balik Malaysia saya ini. Untuk apa menemui, maksudnya ada kumpul ulama setiap tahun ada agenda kumpul ulama, dan biasanya dari kami dicampur dari raja-raja itu kasih hadiah, termasuk Tuan ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan gubernur-gubernur Kelantan mesti ngasih kita. Alhamdulillah kita kumpul di situ. Jadi kami hubungannya dengan Malaysia sangat baik sekali. Pasca kasusnya viral, Yayi Mim pun mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya pengusaha travel yang berencana memberikan paket umroh gratis untuknya dan sang istri. Lantas, apa alasan pemilik travel sehingga memberikan hadiah tersebut? Lalu benarkah Yayi Mim justru menolak penawaran tersebut? Di tengah sorotan publik atas konflik antara Yayi Mim dan tetangganya yang viral di media sosial, seorang pengusaha travel umrah bernama Alfitrah Piyama menyampaikan niat mulianya untuk memberangkatkan Yayi Mim dan istrinya secara gratis ke Tanah Suci. Kepada tim intens investigasi, Alfitrah mengungkap alasan dibalik keputusannya. Menurutnya, Yayi Mim dan sang istri layak disebut sebagai sosok pahlawan dalam kehidupan sosial. Ia menilai bahwa keduanya telah menunjukkan keteladanan luar biasa dalam menghadapi tekanan lingkungan dan konflik antar warga dengan sikap sabar, tenang, dan bermartabat. Bagi Alfitrah, ujian yang dihadapi oleh Yayi Mim bukanlah hal biasa, melainkan ilmu mahal
yang tidak semua orang mampu jalani dengan kepala dingin dan hati lapang. Owner, Ya, beneran mau umrahin Yai Min dan istrinya? Apa pertimbangannya owner mau umrahin mereka? ya benar Bang Zen. Itu karena beberapa alasan. Pertama, beliau itu sabar sekali menghadapi perlakuan tetangganya. Ini bisa menjadi contoh, menjadi teladan dalam bersikap, khususnya sikap terhadap orang yang bermasalah, sikap terhadap tetangga. Tahu nggak Bang? Awalnya karena videonya sering FYP, viral, saya dukung tetangganya. Namun baru-baru ini setelah banyak info masuk mengenai tetangganya, akhirnya saya mulai mendukung Yai Mim dan istrinya. Kedua, akibat fitnah yang dibuat oleh tetangganya itu, beliau sampai dinonaktifkan dari kampusnya tempat mengabdi selama ini. Karena berbagai pertimbangan inilah, akhirnya saya owner Travel MHU yang biasa mengumrohkan orang karena ada keteladanan, ada sifat kepahlawanan yang bisa kita contoh, saya akan umrohkan beliau dan istrinya. Saya belajar ilmu sabar. Saya meneladani beliau tentang cara menghadapi orang yang bermasalah. Cara menghadapi tetangga yang seperti itu. Yang bagi saya ini ilmu mahal. Tidak semua orang bisa praktekin. Orang baru tahu hikmah-hikmahnya setelah ditanya. Setelah kejadian. Yang sebelumnya orang kira ini kayak kayak gila gitu, kayak aneh gitu kan. Ternyata itu semua dijawab oleh beliau bentuk atau cara menghadapi orang yang bermasalah. Kenapa beliau itu jatuh terguling-guling? Beliau bilang itu cara agar masalah itu selesai. Agar orang yang menzolimi kita itu puas. Padahal kalau dilihat sekilas itu kan seperti tindakan crazy gitu kan, konyol. Ya. Tapi itu ternyata adalah cara membalas perlakuan jahat terhadap kita. Ada lagi, ketika beliau itu pura-pura stroke, pura-pura tidak bisa bicara, cadel. Nah, ternyata itu cara beliau untuk menjawab atas tindakan mereka sebelumnya, supaya orang yang menzolimi itu puas. Menindaklanjuti tawaran umrah gratis dari pengusaha travel Alfitrah Piyama, Yai Mim dan istrinya menyampaikan penolakan secara halus. Melalui komunikasi langsung, mereka menjelaskan bahwa telah beberapa kali menjalankan ibadah umrah dan haji, sehingga merasa lebih tepat apabila bantuan tersebut dialihkan dalam bentuk dana yang bisa dibagikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Alfitrah menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiket dan jadwal keberangkatan, namun akan mempertimbangkan opsi lain jika Yai Mim tetap menolak, termasuk kemungkinan mengalihkan bantuan kepada tokoh masyarakat lainnya. Di sisi lain, Yai Mim menegaskan bahwa dirinya memiliki kebiasaan berbagi kepada sesama dan apabila bantuan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk dana, ia akan menyalurkannya kepada masyarakat. Saya sebenarnya ingin ya, siapa sih yang nggak rindu sama Baitullah, apalagi sajadah yang dibakar itu, sajadah saya yang dibakar itu saya beli ketika saya haji, dan itu sangat limited, biasanya dipakai imam-imam masjid Madinah dan Masjidil Haram. Keinginan hati saya pengen ke sana untuk bisa beli lagi, tapi karena itu kan kenangan yang luar biasa, saya beli sajadah ketika haji ya. Siapa tahu sekarang umroh bisa beli lagi, tapi kan saya istri, saya manut apa kata suami. Kalau suami mengendaki mengambil apresiasi dari travel tersebut, monggo saya derek, kalau enggak ya bisa. Saya ini hajinya udah 9 kali ya, saya itu haji. Bukan berarti saya masih ada porsi loh, masih punya porsi 1, masih ada 2. Terus kalau umrah sudah berapa kali? Ini juga baru haji ya.
kalau boleh ya, saya ini kan punya kebiasaan berbagi kepada fakir miskin. Seperti kemarin ya, ketika saya datang kepada Kang Dedi itu bestie dengan saya. Langsung saya, mana kopiahnya dilepas itu apa? Diisain uang sama Kang Dedi 3 juta. Ya ini tak bagi-bagi. Besoknya tak bagi-bagi kepada di pasar Bandung ya. Stasiun itu yang ngobrol-ngobrol itu. Travel umrah Ustaz, kalau boleh ya Ustaz, diuangkan akan saya bagi kepada mereka yang memerlukan dan sebagian tak kasihkan istri saya. Kemarin beliau balas di VT-nya, di TikTok-nya bahwa beliau tidak siap untuk umroh. Maka beliau sampaikan, diuangkan saja. Nanti beliau akan bagi uang itu ke masyarakat. Dari kami, dari tim manajemen travel, untuk sementara masih menyediakan tiket umroh untuk beliau. Dan kami sudah tentukan tanggal keberangkatannya. Namun kalau nanti beberapa hari ke depan tetap beliau tidak mau umroh, diuangkan, ya mungkin kami akan musyawarah lagi. Apakah ini kita alihkan ke pahlawan-pahlawan lainnya di masyarakat? Atau apakah betul-betul kita uangkan? Sementara itu, seperti apa praktisi hukum Deoli Payumara menanggapi kasus viral antara Yayi Mim dan Sahara? Benarkah permasalahan di antara mereka akan bergulir serius di ranah hukum? Sementara itu, praktisi hukum Deoli Payumara turut memberikan analisis terkait polemik antara Yayi Mim dan Sahara yang kini telah memasuki ranah hukum. Menurutnya, karena kedua belah pihak saling melaporkan, maka proses hukum akan berjalan secara paralel. Namun, pihak yang pertama kali melakukan pencemaran nama baik akan diproses lebih dahulu, karena dari tindakan tersebut muncul reaksi lanjutan. Ia menekankan bahwa sebagai sesama warga dalam satu lingkungan, seharusnya ada tenggang rasa. Konflik yang awalnya bersifat lokal bisa membesar ketika dibarengi dengan eksposur di media sosial, sehingga menjadi konsumsi publik dan viral. Lebih lanjut, Deolipa menyebut bahwa pencemaran nama baik dapat menimbulkan dampak sosial, seperti terbentuknya opini negatif di lingkungan tempat tinggal, yang termasuk dalam delik pidana murni. Ia juga mengingatkan agar konten yang beredar dianalisis secara menyeluruh karena tidak menutup kemungkinan bahwa kedua pihak saling melontarkan pernyataan yang bersifat menyerang. Kalau ada saling melapor begini, tentunya dua-duanya diproses oleh pihak penyidik kepolisian. Hanya saja siapa yang duluan, yang menghina duluan, yang mencemarkan nama baik seseorang duluan, dia yang lebih dulu yang diproses begitu. Karena biasanya ada sebab, ada akibat. Tanpa adanya sebab mungkin nggak ada akibat begitu. Jadi siapa yang duluan kemudian mencemarkan nama baik, yang kemudian menghina duluan atau membuat meme-meme di medsos yang merugikan orang lain, dia duluan yang diproses. Karena dari dialah timbul kemudian ekses atau reaksi. Tentunya ini kan hubungan bertetangga. Harusnya kan hubungan bertetangga itu kan hubungan yang baik-baik saja, saling tenggang rasa, namanya juga tetangga kan. Jadi tenggang rasa, saling maklumi lah keadaan masing-masing. Tapi kalau sampai sudah ribut, ributnya jadi besar. Sayangnya ributnya ini kemudian dibarengi dengan eksplanasi publikasi di dunia medsos, di akun-akun medsos, sehingga akhirnya banyak orang tahu. Yang tadinya ini ribut tetangga biasa menjadi ramai di media sosial dan sekarang kan viral. Kita bedakan antara yang sifatnya pertemuan fisik, udah izin di fisik atau di lapangan atau dengan tetangga. Di lapangan yaitu adalah kegiatan sehari-hari kan, yang pertemuan fisiknya kan. Tapi ketika diupload ke medsos itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi ketika masuk di medsos, di-upload, udahlah mulai berlaku undang-undang ITE, berlaku undang-undang tindak pidana elektronik ada, kemudian pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE ada juga. Jadi ketika kita mengupload sesuatu di medsos, berlakulah undang-undang
cyber. Nah, kalau udah berlaku undang-undang cyber, siapa yang kemudian dianggap menghina atau mencemarkan dan kemudian terbukti ada unsur pencemarannya, ya dia. Netizen ini akan terpengaruh oleh cerita-cerita medsos, di mana framing-framing medsos akan terpengaruh netizen ini kan, sebelum tahu duduk soalnya. Tapi setelah tahu duduk soal, netizen kan berpikir sebaliknya, bisa berubah. Netizen akan lebih objektif menilai ini. Nah, kebetulan ketika terjadi pemberian publikasi yang besar dari pihak Pak Yamin, jadilah ini kemudian netizen paham. Ketika paham kan jadi objektif, akhirnya didukunglah si Pak Yamin ini. Akibat dari adanya pencemaran nama baik, sehingga seolah-olah nama baiknya hilang. Kemudian ketika masyarakat melihat itu tontonan pencemaran nama baik, masyarakat kemudian beropini negatif gara-gara adegan yang disampaikan oleh si pengupload, akhirnya terdiskredit lah Pak Yamin. Ketika terdiskredit, ya, akhirnya kan di wilayahnya juga akhirnya kan orang nggak suka. Itu adalah ekses. Nampaknya orang menjadi tidak suka karena dicemarkan nama baiknya, akhirnya orang beranggapan dia tidak baik begitu. Akhirnya orang mencemooh, bahkan sampai mengusir, itu eksesnya. Itu yang namanya delik pidana murni. Tapi kita harus lihat konten-kontennya. Jangan-jangan dua-duanya saling menghujat atau saling menghina. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.